Ya, jadi they resign because of they don't leave the job, but they leave the boss. Orang resign itu kan bukan meninggalkan pekerjaan atau perusahaannya, mereka meninggalkan bosnya. Semua masalah di perusahaan manapun dari kacamata HRD, barometernya adalah komunikasi. Efek komunikasi, job nggak jalankan, nggak mencapai target, konflik, itu makanya saya porsinya banyak di komunikasi, Mas. Kemudian turunan komunikasi itu apa misalnya? Ya kan? Leadership, ya kan? Excellent service, itu turunannya, Mas. Ya kan? Kemudian engagement, customer care, itu turunan komunikasi. Tapi secara general itu komunikasi, Mas. Kemudian handling complaint, basically itu dari komunikasi. Ya, termasuk merekrut ya. Itu kan sesi terbanyak orang mengambil sikap untuk nilai kan di interview. Nah, sekarang lagi tren. Ya, Pak, pusing nih, kenapa? Kalau orang saya keluar masuk dulu, turnover pusing saya, keluar lagi, masuk lagi, kan udah capek bimbing orang, running orang, keluar lagi. Pak, saya kok nggak pusing dengan keluar masuknya. Pertanyaannya, Bapak ketika ngerekrut tuh bagaimana? Terus setelah masuk diapain orang itu? Karena kalau resign itu hukum alam, Pak. Kalau udah nggak cocok ya mereka resign, ngapain lagi? Kan gitu pertanyaan saya. Jadi resign itu juga ternyata setelah saya gali, Mas, itu bukan karyawannya nggak suka dengan pekerjaan. They resign because of they don't leave the job, but they leave the boss. Orang resign itu kan bukan meninggalkan pekerjaan atau perusahaannya, mereka meninggalkan bosnya. Paham nggak? Orang keluar itu 70% bukan meninggalkan pekerjaan. Orang dia butuh kerja kok, kenapa resign? Nggak cocok sama bosnya, nggak sejalan sama bosnya, keluar. Atau dikeluarin minimal, kan gitu. Gitu ya. Terus apa solusinya? Ya komunikasi, berarti Bapak jaga karyawan dengan baik-baik. Ketika sih dengan karyawan sama, kalau Anda pengen nyaman dengan atasan, ya supaya kerjanya enak, gajinya besar, dihargai, panjang kerjanya, jaga komunikasi dengan baik, ya kan? Kapan Anda harus debat, diskusi, akhirnya ya saya memang mediasi dua kepentingan akhirnya itu, Mas, kepentingan atasan dengan bawahan, dan itu pasti itu. Nah itu kalau dibilang tadi apa tadi itu big top problemsnya gitu kan, turunannya banyak. Terus sekarang muncul juga integritas misalnya kan. Integritas itu ya kejujuran, disiplin, itu kan integritas tuh. Ya orang pinter belum tentu jujur. Nah itu kan PR besar tuh gitu kan. Sekarang banyak karyawan ya maaf tanda kutip ya maling ini, main duit, nyolong waktu gitu kan, foto kompas pembelian. Ternyata bukan soal skill. Ya orang ngambil uang secara teknik dan sistem itu kan bukan orang bodoh kan. Ngambil data itu nggak mungkin orang bodoh, Mas. Ya attitude itu masih kategori integritas kan. Integritas. Jadi kalau orang maling data itu nggak mungkin orang bodoh kan, gitu logika saya. Maling data nggak bisa. Beda kalau orang maling ayam nggak perlu sekolah. Ya kan? Pokoknya seperti ayam itu tangkap aja, itu menggabungkan apa? Itu bicara peluang masalahnya. Tapi sistem bukan peluang. Justru orang kalau nyolong sistem itu menciptakan peluang supaya lemah. Kalau maling ayam memang peluang, Mas, nggak ada orang. Kalau ada orang nggak berani dia maling ayam. Tapi kalau sistem kan nggak kelihatan, abstrak. Justru untuk maling sistem ya kayak koruptor, maaf ya, ya manipulasi data itu kan dia tukang menciptakan peluang yang melemahkan regulasi, melemahkan kontrol. Kalau komunikasi kan turunnya tadi ya saya bilang ya itu minimal interpersonal. Interpersonal itu artinya mereka memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Atasan nggak paham bawahan, bawahan nggak paham atasan. Nah mereka itu kerja selalu kayak robot. Padahal kerja itu perlu alat bantu untuk menjambungkan tujuan si bos sama si anak buah. Nah alat itu disebut komunikasi. Apa? Wujudnya meeting, briefing, ya kan, supervisi, kontrol, itu bentuk komunikasi sebetulnya kan.
Makanya orang maling itu karena jarang dikontrol, jarang dikomunikasikan pengawasannya, ya kan? Bikin SOP panjang-panjang gitu kan, gak dikontrol, ya maling juga orang. Betul nggak? Kontrak akad kerja, tanda tangan pakai materai, tetap aja orang nakal. Kenapa? Lah setelah akad nggak dikontrol kok. Kan ada CCTV Pak, itu kan fisik. Ya kan kalau udah hatinya jelek, nah cara ngontrol hati apa? Briefing, counseling, sekarang lagi rame coaching, itu sebetulnya. Makanya para leader sekarang udah belajar coaching terus tuh. Iya. Nah itu contoh ya. Jadi nah yang kedua ada tadi integritas. Baik integritas pimpinannya ya atau integritas anak buahnya. Salah satu pasti itu lemah. Contoh, pimpinannya baik soleh, anak buahnya nakal, berantakan juga perusahaan. Karyawannya bagus, sarjana, pinter-pinter, anak pimpinannya nakal, agak tanda kutip curang, ya bubar juga perusahaan. Gitu ya. Nah integritas itu memang kalau bahasa saya pelajaran malaikat Mas gitu. Karena kalau ngasih materi itu saya kalau ngajarin itu terus setengah nangis maksudnya kayak cerita Nabi harus jujur banget gitu. Tapi emang gitu. Nah makanya sekarang semua kemasan materi saya itu selalu berdasarkan konsep-konsep Islam. Bahwa Islam itu adalah sistem yang udah lengkap, nggak perlu dicari lagi. Dari semua ilmu dunia sebetulnya sudah ada dalam Islam. Ada Mas Rasulullah itu kenapa punya sifat tabligh? Sampai disebut Al-Amin. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah pasti dipercaya. Mau dagang kayak, mau ngurus rumah tangga, mau ngurus negara, dia dipercaya terus kan? Ya kan? Berarti kan komunikasi yang baik. Terus integritas. Gak pernah saya dengar anak buahnya Nabi di dagang, di rumah tangga itu maling, gak ada. Sahabatnya kan orang jujur semua. Berarti integritasnya udah terjamin gitu. Tapi kira-kira gitu contohnya Mas. Nah, itu kita konsep ke pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga sekarang mereka menamakan dengan value and culture kalau bahasa HRD. Jadi nilai dan budaya perusahaan. Ya, keep learning and keep sharing. Itu motonya. Kalau keep learning itu kan dia belajar perdalam dulu, setelah ilmunya kuat, kemudian berbagi. Padahal dalam sharing itu ada learning juga kan sebetulnya.